Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Kemenangan sang karakter utama, tentu menjadi daya tarik sebuah serial anime, khususnya anime One Piece. Hal ini, agar alur cerita terlihat seru dan mendebarkan, sehingga membuat penggemar menyukainya. Meskipun begitu, tidak semua karakter utama akan selalu menang melawan musuhnya. Hal ini juga terjadi dengan Monkey D. Luffy, yang terkadang selalu bertarung sangat berat, sehingga ia mengalami kekalahan terlebih dulu. Beberapa pertarungan tersebut menjadikan level kekuatan Luffy semakin berkembang, sehingga impiannya untuk bisa menjadi Raja Bajak Laut bisa tercapai. Berikut, 5 momen kekalahan Monkey D. Luffy yang paling tragis, antara lain. 1. Gagal menyelamatkan Potgas DS di Marineford. Kematian Potgas DS membuat Luffy sangat trauma, dan mengalami kesedihan yang mendalam. Apalagi, Potgas DS yang merupakan kakaknya, tewas di depan matanya sendiri. Luffy yang terlebih dahulu mengunjungi penjara Impel Down untuk mencari es, dan berhasil sampai ke Marineford, berakhir harus menerima kenyataan pahit. Kala itu, es yang sudah diselamatkan oleh Luffy, harus tewas terkena tinju magma milik Admiral Akainu, yang membuat badannya hancur. Kegagalan ini, membuat Luffy sangat sedih, sehingga ia bertekad untuk tampil lebih kuat, dan tidak pernah kalah lagi. Oleh karena itulah, Luffy akhirnya belajar kekuatan haki kepada Silver Rayleigh. 2. Kalah telak saat bertarung dengan Kaido. Kekalahan ini, salah satunya karena Luffy bisa dibilang keras kepala, dan menganggap remeh lawannya. Padahal, sosok Kaido sangatlah kuat, dan termasuk salah satu dari Yonko. Meski Luffy telah mengeluarkan kekuatan yang maksimal, namun, ketika melihat Kaido berubah menjadi sosok naga di Capital Flower yang berada di Wano, Luffy langsung kalah dan pingsan dengan sekali pukulan dari Kaido. Meskipun pada akhirnya Luffy bisa mengalahkan Kaido, namun, ternyata, Luffy harus beberapa kali kalah dari Kaido. Walaupun telah dibantu oleh Law, Kid, Killer, dan Zoro, nyatanya, Kaido merupakan salah satu Yonko yang kuat. 3. Kru Topi Jerami melawan Bartolomeu Kuma. Selepas kekacauan di Sabaody, yang disebabkan karena Luffy memukul bangsawan dunia, membuat Angkatan Laut berdatangan untuk menangkap Luffy. Salah satunya, adalah Admiral Kizaru. Di luar dugaan, ternyata, hadir juga si Chibukai yang bernama Bartolomeu Kuma. Saat itu, Luffy tidak berdaya melawan Kuma. Kekuatan buah pau-pau yang dimiliki Kuma, membuat Luffy harus terpisah dengan kru yang lain. Di balik peristiwa tersebut, tanpa diketahui Luffy, tujuan Kuma sebenarnya baik, yaitu, membuat mereka lolos dari incaran Admiral Kizaru, dengan cara melemparkan mereka sangat jauh. Momen inilah, yang dimanfaatkan oleh Luffy dan kru topi jerami yang lainnya, untuk melatih diri menjadi lebih kuat. 4. Kabur dari Enies Lobby. Saat Luffy tiba di Water 7 untuk memperbaiki kapal, terjadi hal yang sangat tidak terduga, yaitu, berkhianatnya Robin. Namun, karena Luffy tidak percaya, akhirnya, Luffy mengikuti Robin ke Enies Lobby. Alasan Robin berkhianat, adalah, karena Robin tidak ingin Luffy dan yang lainnya harus berurusan dengan pemerintah dunia. Sehingga, Robin merelakan dirinya sendiri, untuk ditangkap oleh Angkatan Laut. Meski akhirnya Luffy dan kawan-kawan bisa menyelamatkan Robin di Enies Lobby, namun, Luffy dan yang lainnya, harus berjuang keras untuk kabur dan bertahan, dari gempuran ribuan armada Angkatan Laut, yang kala itu menyerbu Enies Lobby. Meskipun bisa kabur, namun, Luffy hampir mati saat bertarung dengan Rob Lucci. 5. Hampir ditangkap Smoker berkali-kali. Smoker,
merupakan sosok perwira angkatan laut yang terobsesi menangkap Luffy. Luffy yang pernah ditangkap oleh Smoker di Lockdown, akhirnya bebas saat Monkey D. Dragon menyelamatkannya. Peristiwa itulah yang membuat Smoker terus mengejar mereka sampai ke Alabasta, dan akhirnya mengejar Luffy sampai ke dunia baru. Hubungan antara Smoker dan Luffy sempat membaik setelah mereka bertemu di dunia baru, saat Smoker terjebak di Panghazard. Keduanya akhirnya dapat membongkar penyamaran Vergo sebagai angkatan laut, namun ternyata Vergo adalah bagian dari bajak laut seorang Shichibukai yang bernama Don Quixote Doflamingo yang melakukan eksperimen manusia di Panghazard. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.